Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati ikhwanil kiram rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kembali Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini untuk saling mudzakarah ilmiah dengan membaca kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Muqaddimahnya sudah kita baca belum? Sudah? Belum ya? Itu udah ya? Itu belum ya? Baik. Kita masuk pembahasan kitab ya. Setelah sebelumnya kita memahami beberapa poin penting sebelum kita membahas matan. Qala, antum mau baca? Ada mic satu lagi biar lebih hidup majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-Imam al-Allamah al-Muwaffaq Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin al-mahmudi fi kulli zamanin alladhi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yushghiluhu sya'nun an sya'nin jalla 'ala al-ashbahi wal andari wa tanazzaha 'an as-sahibati wal awladi wa nafadha hukmuhu fi jami'i al-ibadi la tumthiruhu al-uqulu bit-tafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswiri laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir lahu al-asma'ul husna was-sifatul 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ahata bi kulli shay'in 'ilman wa qahhara kulla makhluqin izzatan wa hukman wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa 'ilman ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilman mawsuufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-'azim wa 'ala lisani nabiyyihi al-karim. Naam. Qala Al-Syekh Al-Imam Al-'Allamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Coba perhatikan di sini banyak laqab untuk beliau ya. Al-Imam Al-'Allamah Muwaffaquddin. Sebagian ulama ketika mengajarkan dan membahas hal yang berkaitan dengan ini, laqab-laqab yang seperti ini yang disandarkan kepada agama, Salahuddin, Muwaffaquddin ya, Muhyiddin ya, dan seterusnya. Para ulama membahasnya dengan pembahasan yang kesimpulannya sebagai berikut. Ini faedah dari Syekhuna Yasin Al-Adini ketika kami belajar ini ya. Yang pertama, anna hadzal amr muhdath uhditha fil al-azminah al-mutaakhirah wa sadarat min al-a'ajim wa lam yakun ma'rufan fil qurun al-mufaddalah. Kebiasaan seperti ini memberikan laqab al-'allamah, Imamuddin ya, Muhyiddin, Muwaffaquddin, ini perkara baru yang terjadi di masa-masa belakangan ya, di masa-masa belakangan, dan muncul dari a'ajim dari selain Arab awalnya ya, dan bukan di masa qurun al-mufaddalah ya, seperti di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in atau sahabat ya. Laqab-laqab seperti ini seringnya didapatkan setelah masa mereka. Nah, kesimpulan yang kedua, anna hadhil alfaz fiha tazkiyatun nafs. Lafaz-lafaz, kontek-kontek atau laqab-laqab yang seperti ini mengandung
tazkiyatun nafs, pemujian terhadap diri sendiri. Dan Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, dan Allah Maha mengetahui siapakah yang bertakwa dari kalian. Simpulan yang ketiga, hadil alfaz ajmal ulama ala hurmati idza luqiba bihal kafir aw fasiq aw al mubtadi'. Simpulan yang ketiga, bahwa para ulama sepakat laqab-laqab yang mulia seperti ini haram apabila diberikan kepada orang kafir, orang fasik atau mubtadi'. Nah, yang keempat, kesimpulan dari pembahasan para ulama terkait laqab-laqab yang seperti ini. Kesimpulan yang keempat adalah bahwa kepada selain fasik, kepada selain kafir dan mubtadi', maksudnya dekat untuk para ulama, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Bolehkah kita memberikannya ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat boleh, dan sebagian ulama berpendapat makruh. Di sini Syekhuna Yasin menyatakan wasahih, dan yang sahih lafaz-lafaz yang seperti ini dibenci. Ya, oleh karena para ulama kita sendiri tidak menyukai laqab-laqab yang seperti ini diberikan kepada mereka. Contohnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau diberikan laqab Taqiyuddin sehingga beliau diraqabi dengannya, wala yuriduha, dan beliau tidak menginginkannya, tetapi itu sudah paten untuk beliau, ya, sudah paten, laqab tersebut sudah paten untuk beliau. Dan para ulama menyebutkan yang pertama kali diberikan laqab Taqiyuddin sebelum Syekhul Islam adalah Baha'ud Daulah, ya. Baha'ud Daulah Ibnu Yuwaid, dan beliau saat itu adalah hakim, maka dia pun diberikan laqab Ruknuddin, datang pada abad yang keempat. Ini termasuk laqab yang pertama kali diberikan kepada seorang dengan yang seperti ini, ya, Ruknuddin. Maka apabila kita melihat laqab-laqab yang seperti ini diberikan kepada para ulama kita, ketahuilah itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari orang lain. Nah, bukan dari mereka sendiri, tetapi itu dari orang lain. Nah, qala bismillahirrahmanirrahim, terkait pembahasan basmalah, hal yang telah kita maklumi bersama, para ulama sepakat bahwa seluruh basmalah yang ada di setiap akhir surat dia adalah bukan bagian dari surat tersebut, kecuali yang di awal surat Al-Fatihah. Maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, apakah bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan. Nah, dan mereka ijma' bahwa bismillah yang ada dalam surat An-Naml bagian dari surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama pula terkait hukum membaca basmalah secara jahar dan secara sir dalam salat jahriyah, dan pemaparannya bukan di sini karena kita sedang bahas akidah. Itu pemaparannya di pembahasan fikih. Qala alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin, segala puji bagi Allah yang dipuji dengan seluruh bahasa. Semua yang ada di dunia ini mampu memuji Allah walaupun dia tidak mampu berbahasa Arab. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu dari kalangan jin, manusia, para malaikat, bebatuan, hewan-hewan, semua mereka mensucikan Allah. Hanya saja kalian tidak mampu memahaminya. Bahkan disebutkan Nabi melihat ada batang kurma yang selalu bertasbih kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian juga batu yang ada di Mekah. Al-ma'budi fi kulli zaman, yang diibadahi di setiap masa. Tidak ada satupun masa yang kosong dari peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karena dalam Al-Quranul Karim, dalam awal surat Al-An'am, Allah mengatakan wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah yang diibadahi di langit dan yang di bumi. Tidak ada satupun masa yang kosong dari peribadatan
kepada Allah Jalla wa Ala. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmu Allah, tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Innahu bikulli syai'in alim wa la yashghaluhu syaghalatna amwaluna wa la yashghaluhu sya'nun an sya'ni. Tidak ada suatu tugas, suatu aktivitas yang menyibukkan Allah dari aktivitas yang lainnya. Dengan jumlah makhluk yang ada di dunia ini, Allah mampu memperhatikan mereka semuanya. Perhatian Allah kepada sebagian makhluk tidak membuat Allah menjadi lemah untuk memperhatikan keadaan makhluk yang lain. Innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Seandainya seluruh kalian yang dahulu maupun yang belakangan, yang jinnya dan yang manusianya, semuanya berdiri di atas suatu tempat yang tinggi di waktu yang sama, semua mereka meminta kepadaku, maka setiap mereka mampu aku berikan permintaannya, dan hal yang demikian tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti berkurangnya air laut tatkala idza udkhilal bahr, tatkala jarum dimasukkan ke laut kemudian diangkat. Tidak mungkin air laut bisa berkurang dengan itu. Allahu akbar. Jalla 'anil ashbahi wal andad. Allah tersucikan dari keserupaan dan tandingan. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Ia tersucikan dari sahibah. Allah tidak butuh istri. Wal aulad, anak, keturunan. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Seluruh hukumnya terrealisasikan pada seluruh hambanya. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Hukum Allah yang kauni, tidak ada satupun manusia yang mampu, tidak ada satupun makhluk yang mampu lari darinya. La tumathiluhu al-uqul bit-tafkir. Akal-akal manusia tidak mampu menyerupakan Allah dengan pemikirannya. Ya, karena penyerupaan Allah Jalla wa Ala itu ada yang secara langsung. Dengan dia menyatakan tangan, na'udzubillah, ya. Misalkan dia sebutkan sifat Allah ini sama dengan sifat fulan ini namanya tamtsil secara langsung. Ada yang tamtsil di kepalanya, dia tidak mengucapkan, ya, tetapi ya, terbesit di hatinya dan ini dia biarkan, dan dia serupakan sifat Allah dengan suatu sifat dari sifat-sifat makhluk, walaupun dia tidak mengucapkannya dan tiada yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri, bahwa dia telah menyerupakan sifat Allah dengan suatu sifat makhluk, maka dia sudah dikatakan mumatsil. Dan itu adalah akidah yang bisa membatalkan Islam, karena dia telah menyerupakan Allah Jalla wa Ala dengan sifat makhluknya. Ya, maka yang ketika ada bisikan-bisikan yang seperti itu, Nabi katakan apa? Falyasta'in billah wal yantahi wal yaqul amantu billahi tsumma istaqim. Hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dia berhenti, ya, jangan dilanjutkan bisikan-bisikan dari syaitan tersebut, ya, terkait Allah Jalla wa Ala, dan dia mengucapkan ya amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Wala tatawahamuhu al-qulub bit-taswir. Ya, maksud wala tatawahamuhu al-qulub bit-taswir ay la yastati'u ahadun an yaj'ala Allah kal makhluq wa la yatasawwar fi surati al-makhluq. Ini maknanya. Maknanya dia tidak ada satupun orang yang mampu menjadikan Allah seperti makhluk, atau mampu dia buat sehingga Allah tergambarkan dengan gambar suatu makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa bagi Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Syai'un isim nakirah fi siyaq an-nafi yufidul umum, memberikan makna umum. Qala lahul asmaul husna, ia memiliki nama-nama yang maha indah, was sifatul ula,
dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, ya, di atas arasy-Nya dia istawa, dia meninggi, dia menetap, dan dia maha besar, lagi maha tinggi serta maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta ats-tsara. Baginya, miliknya apa yang ada di langit-langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, serta apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan seandainya engkau menjaharkan suatu ucapan, maka sesungguhnya ia mengetahui yang tersembunyi, yang tersirat dan yang tersembunyi. Qala ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Dan ia mampu menundukkan, mengalahkan seluruh makhluk karena keesaannya dan kehukumannya, keperkasaannya. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Artinya tiada sesuatu yang bisa lepas dari ilmu dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum ay al-umur al-mustaqbalah. Wa la yuhituna wa ma ya'lamu ma baina aydihim al-mustaqbalah wa ma khalfahum al-umur al-madiyah wa la yuhituna bihi ilma. Ia mengetahui perkara-perkara masa depan mereka dan hal-hal yang telah berlalu dari mereka, dan mereka tidak mampu meliputi ilmunya. Ilmu mereka tidak mampu meliputi Allahu Jalla wa Ala. Yang diantaranya, tiada yang mampu mengetahui hakikat sifatnya, tidak ada yang mampu membatasi nama-namanya, tidak ada yang mampu membatasi sifat-sifatnya. Qala mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabil azim. Ia tersifati dengan sifat yang ia sifati dirinya dengannya di dalam Al-Qur'anil Azim, dan wa ala lisani nabiyyihil karim, dan dengan lisan nabinya yang mulia. Baik, muqaddimah yang seperti ini disebut atau diistilahkan bara'atul istihlal, ya, memberikan pembukaan atau muqaddimah yang memberikan kandungan dan isyarat tentang intisari pembahasan yang akan dia bahas. Itu namanya bara'atul istihlal. Ya, kalau penutup bara'atul ikhtitam, ya. Dia memberikan sebuah muqaddimah, dia belum bahas sesuatu, baru muqaddimah, tapi muqaddimahnya sudah memberikan gambaran kepada kita isi materi yang akan dibahas dan disampaikan. Jelas, ya? Baik, kalau kita perhatikan muqaddimah yang beliau sebutkan di atas, maka sangatlah banyak pelajaran yang dapat kita petik. Sangat banyak pelajaran yang dapat kita petik. Yang diantaranya, beliau menerangkan kepada kita kaedah umum terkait penetapan nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, kita wajib meyakini Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Yang kedua, nama dan sifat yang kita berikan kepada Allah Jalla wa Ala itu harus dengan nama atau sifat yang Allah berikan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa penamaan dan pensifatan Allah Jalla wa Ala itu amrun tauqifi, harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis, bukan dengan rasio atau perasaan serta pendapat para ulama. Harus tauqifi. Maka boleh ingatkan mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabil azim wa ala lisani nabiyyil karim. Dan itu semua yang diyakini sebagai sifat dan nama yang hakiki bagi Allah dengan undang-undang dasar laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Segala sesuatu tiada yang serupa dari Allah, tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita menerima dan meyakini Allah memiliki sifat mendengar, kita tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, tidak menolaknya dan tidak mentakwilnya. Walaupun makhluk juga memiliki sifat mendengar, karena kita meyakini sifat mendengarnya Allah itu sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq dan tidak menyerupai sifat mendengarnya makhluk.
yang lemah. Maka demikian pula akidah kita pada sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang lainnya, baik sifat az-zatiyah ataukah sifat al-fi'liyah. Karena al-kalam fi ba'd sifat kal-kalami fi ba'd akhar. Berbicara tentang sifat Allah maka sama seperti membicarakan seluruh sifat Allah yang lainnya. Artinya sebagaimana Anda menerima dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, dan Anda tidak perlu mentakwilnya, dan tidak mentakwil sifat mendengar dan melihatnya Allah, itu tidak melazimkan Anda menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, walaupun kedua-duanya memiliki sifat yang sama. Karena Anda yakin sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka semestinya Anda juga berkata demikian, berprinsip demikian pada sifat-sifat Allah lainnya yang juga Allah sendiri yang memberitakannya untuk dirinya, seperti sifat istiwa, nuzul, ya, dan yang lain-lainnya. Karena semuanya adalah sifat Allah Jalla wa Ala dan dirinya yang mengkabarkannya. Kenapa pada sebagian sifat Anda menerimanya, tetapi sifat yang lainnya Anda menolak dan mentakwilnya dengan alasan untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluk? Sedangkan pada sifat mendengar dan melihat Anda tidak berkata demikian, padahal juga bisa dikatakan berpotensi untuk diserupakan dengan sifat makhluk, karena kedua-duanya memiliki sifat yang sama. Kalau kita ingin mengikuti kaidah mereka, mendengar juga ada pada makhluk, sifat melihat juga ada pada makhluk, tetapi Anda tidak mentakwilnya. Karena Anda mengatakan sifat mendengarnya Allah berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk. Kita katakan benar. Kenapa hal yang demikian tidak Anda katakan pada sifat istiwanya Allah, sifat nuzulnya Allah, ya, sifat dhahiknya Allah, dan sifat-sifat Allah lainnya yang fi'liyah, dan Allah Jalla wa Ala beritakan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, kemudian kata beliau, fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'an al-Mustafa alaihi salatu wassalam min sifat ar-Rahman wajib al-imanu bihi wa talaqqihi bit-taslimi wal qabuli wa tarku التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا بطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. Nah, kemudian kata beliau, di sini nanti ada paragraf yang perlu diperhatikan, ya, karena di sini paragraf tersebut membuat sebagian ulama boleh berkomentar terhadap Al-Imam Ibn Qudamah tentang tafwidh, ya. Maka perlu diperhatikan agar tidak salah mengambil kesimpulan terhadap aqidahnya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Kata beliau,
wa kullu ma jaa fil Qur'ani as-sahha 'anil Mustafa alaihi salam. Di situ ada alaihi salatu wasalam. Alaihi salam ya. Sebagian para ulama yang menyebutkan lebih baik dibarengkan dengan as-salat sebagaimana perintah Allah. Namun bisa jadi ini karena dari sisi cetakan ya. Min sifatir Rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit taslimi wa tarki at-ta'arrud lahu bir radd wat ta'wil wat tashbih. Sampai di sini jelas ya. Apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah Ar-Rahman, baik sifat az-zatiyah dan sifat al-fi'liyah, maka kewajiban kita adalah mengimaninya, menerimanya, dan tidak menolak, tidak mentakwil, dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Ini ma'ruf, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kewajiban kita mengimani, menerimanya, dan tidak menolak, mentakwil, dan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Nah, tetapi berikut ini yang menjadi iskal dan membuat sebagian ulama ada yang memberikan kesimpulan negatif terhadap Al-Imam Ibnu Qudamah ya. Namun akan ana sebutkan penjelasan para ulama terkait ucapan beliau ini. Perhatikan. Kata beliau, "Wa ma ashkala min dhalika wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrudh li ma'nah. Wa naruddu 'ilmahu ila qailihi wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi ittiba'an li tariqir rasikhin fil 'ilm alladhina athna Allahu 'alaihim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala war rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina." Dan apa yang muskil, yang tersamarkan, yang tidak jelas dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah, maka kewajiban kita adalah menetapkan lafadznya dan tidak wa tarku ta'arudhi li ma'na, dan tidak masuk membahas tentang maknanya. Perhatikan ini ya, kalau antum lewati begitu saja tanpa penjelasan yang benar, murid-murid antum menjadi ahli tafwidh, menjadi al-mufawwidhah. Perhatikan ini. Wa naruddu ilmahu ila qailih. Kita serahkan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Wa naj'alu 'uhdatu 'ala naqilih. Dan kepercayaan kita serahkan kepada yang menukilkannya. Selama yang menukilkannya rawi-rawi yang thiqah, yang terpercaya dan diterima predikat periwayatan hadisnya, kita terima. Ini adalah bentuk pengikutan kita kepada jalan ar-rasikhina fil ilm yang Allah Jalla wa Ala puji dalam Al-Qur'anul Karim dengan pujian yang nyata dengan firman-Nya war-rasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Jalla wa Ala ya, dengannya seluruhnya itu datang dari Rabb kami. Coba perhatikan ucapan beliau di atas. Apa yang tersamarkan ya, yang tidak jelas, maka kewajiban kita adalah menetapkan lafadznya dan tidak membahas maknanya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, mengesankan apa? Ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat tentang sifat Allah. Ini mengesankan seakan-akan ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara, hadis-hadis dan ayat-ayat dan hadis-hadis berbicara tentang sifat-sifat Allah yang mutasyabihat. Ini kesan yang pertama. Ya. Yang kedua, ini mengesankan, ingat, mengesankan. Kita bukan sedang membahas apakah Ibnu Qudamah dengan ini dihukumi ahli tauhid, dia salah simpulkannya ataukah tidak. Kita masih pada penjelasan umum. Yang kedua, mengesankan ini membenarkan mazhab at-tafwidh al-mufawwidhah yang kata para ulama syarru ahlil bid'ah, ahlul bid'ah yang paling berbahaya. Apa itu al-mufawwidhah?
adalah yang menyerahkan seluruh makna ayat-ayat sifat kepada Allah. Kita mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita meyakini istiwa adalah sifat Allah. Tapi maknanya, apa makna istiwa? Enggak tahu. Jangan bahas apa arti istiwa, serahkan saja kepada Allah. Ini namanya al-mufawwidhah. Kami meyakini bal yadahu mabsuutatan. Allah memiliki dua tangan. Apa itu yadan? Enggak tahu artinya. Jangan bahas apa artinya. Tetapi kita imani itu sifat Allah. Ada lafaz yang menyebutkan sifat Allah. Lihat apa arti yad, jangan bahas. Ketika membahas ayat dan hadis menyerangkan tentang sifat datang dan turunnya Allah, kata mereka ati nuzul, ya, serahkan saja kepada Allah apa makna nuzul, dhahik dan sebagainya. Ini namanya al-mufawwidhah. Dan kata Syekhul Islam, mereka syarru ahlil bid'ah. Ahlul bidah yang paling berbahaya untuk orang awam, karena tersamarkan bagi sebagian besar orang awam antara mereka dengan madhabus salaf. Karena dari satu sisi as-salaf dengan al-mufawwidhah sama-sama tafwid dari satu sisi, penyerahan kepada Allah. Tetapi bedanya apa? Kalau madhabus salaf yang mereka serahkan kepada Allah adalah hakikat sifatnya Allah. Istawa apa artinya? Kalau salaf menjawab ala wartafa'a wastaqar wasa'ida, maknanya meninggi, mengatas, menetap. Bagaimananya? Ini kita serahkan kepada Allah. Yang jelas sesuai dengan sifat, sesuai dengannya sebagai al-khaliq, yang tidak menyerupai sifat makhluk. Kalau ahli tafwid ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, anda mengimaninya? Saya mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa arti istawa? Tidak ada yang tahu, tidak boleh dibahas. Cukup diyakini istawa sifat Allah, selesai. Ini namanya al-mufawwidhah. Jelas? Al-mufawwidhah mentafwid ma'ani sifat, menyerahkan makna-makna sifat sehingga tidak mau memaknakannya dan mengatakan tidak diketahui dan tidak boleh dimaknai. Sedangkan as-salaf tafwidhu haqiqatis sifat, hakikat sifatnya, bagaimananya itu yang diserahkan kepada Allah, karena itu perkara gaib. Kenapa al-mufawwidhah dikatakan sesat dengan mazhab mereka tersebut? Yang pertama, kata para ulama, ya, ini paling mudah untuk mengetahui kesesatan mereka dengan mazhab mereka tersebut, karena lazim dari ucapan mereka tersebut berarti Al-Quran kitab yang konyol. Banyak hal-hal yang turun di dalam Al-Quran, datang dalam Al-Quran, dan hal-hal tersebut hal-hal yang sangat urgen, perkara yang sangat fundamental dalam Islam, itu masalah akidah, tetapi tidak diketahui maknanya. Kalau tidak diketahui maknanya, berarti Al-Quran tidak bisa dijadikan hudan lil muttaqin. Dalam bab ahkam saja ayat-ayatnya jelas. Masa terkait akidah dan terkait sifat-sifatnya Allah yang lebih penting dari itu tidak lebih jelas daripada ayat ahkam? Jelas? Ya. Dan itu melazimkan Nabi tidak mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Berarti Nabi mengucapkan sesuatu yang beliau tidak ketahui. Para sahabat menyampaikannya kepada murid mereka sesuatu yang tidak mereka ketahui dan tidak diketahui artinya. Kalau tidak diketahui berarti tidak bisa dijadikan sebagai sumber petunjuk. Sedangkan Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Jelas? Nah, dengan ucapan beliau ini mulailah sebagian ulama berbicara tentang Imam Ibnu Qudamah. Ya. Kalau ucapan beliau di atas mengesankan demikian, ya. Tetapi dengan ucapan beliau yang satu ini tentunya tidak bisa digunakan langsung untuk memvonis beliau tafwid ataukah bukan, ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, guru Syekh bin Baz sebelumnya, mufti sebelum Syekh bin Baz, beliau menyatakan Imam Ibnu Qudamah imam ahli sunnah. Beliau min ab'anin nas min at-tafwid. Beliau adalah imam yang sangat jauh dari madhab tafwid. Karena ucapan-ucapan beliau berikut ini yang menjelaskan bahwa yang beliau maksud dengan ucapan beliau di atas watarku ta'arudhi li ma'na bukanlah seperti madhab tafwid, tetapi yang beliau maksud adalah makna
yang fasid dari makna-makna yang diberikan oleh ahli takwil. Contohnya mereka memaknakan istawa dengan makna istaula, ya, tangan dengan kekuatan. Ini yang beliau maksud. Jangan diberikan makna, maksudnya makna yang lari dari zahirnya dan tiada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf. Mereka arahkan ke situ ucapan beliau. Hal yang sama juga Al-Imam Abdul Razak Afifi. Abdul Razak Afifi ini ya termasuk gurunya Syekh Ibn Utsaimin, ya, dan ya guru dan lettingnya Syekh bin Baz. Dan disebutkan beliau ya, tidak banyak bukunya. Buku-buku yang beliau miliki itu hanya kitab Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, dan dua kutub Syekhin ini adalah sumber ilmu agama, lautan ilmu agama. Beliau langsung menyatakan di dalam fatwa Ibnu Qudamah mufawwidh. Ya. Walakin ba'dul Hanabilah ta'assaba lahu. Tetapi sebagian Hanabilah ta'assub kepadanya. Jelas? Syekh Abdul Razak Afifi sudah meninggal ya rahimahullah, sudah lama meninggal. Tetapi wallahu a'lam bishawab, kalau saya melihat penjelasan sebagian para ulama, ya, penjelasan sebagian para ulama dan juga guru-guru akidah kita, mereka memberikan kesimpulan yang pertengahan, yaitu kalau kita melihat zahir ucapan beliau di atas, maka ini sangat jelas lari kepada mazhab al-mufawwidhah. Kalau sekedar melihat ucapan beliau dia di atas, ingat, kalau sekedar melihat ucapan beliau yang satu ini, beliau menyatakan wajib itsbatuhu lafzan wa tarku at-ta'arrudhi li ma'na. Yang wajib kita tetapkan hanya lafadznya, adapun maknanya jangan dibahas. Ini jelas, ya, sesuai dengan mazhab al-mufawwidhah. Adapun akidah beliau, kalau kita ilmiah untuk memvonis akidah beliau mufawwidhah atau tidak, ini harus melihat kepada kitab-kitab beliau yang lainnya, seperti kitab beliau Rawdatun Nadhir dalam bab asma wa sifat dan kitab beliau Zammu Ta'wil. Kalau kita memperhatikan dua kitab beliau tersebut dan juga apa yang beliau sebutkan berikut ini dari sifat-sifat Allah, maka jelas beliau imam min a'immati ahli sunnah seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau bukan al-mufawwidh. Lalu bagaimana kita mengarahkan ucapan beliau di atas? Diarahkan bahwa ini maksud wa tarku ta'arudhi li ma'na adalah makna fasid, makna yang lari daripada zahir ayat tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, seperti pemanaan mereka terhadap istawa dengan makna istawla, ya, dengan makna quwah dan sebagainya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ketika antum mengajar matan ini kepada penuntut ilmu agama, ini harus diperhatikan. Jangan sampai orang murid menganggap Ibnu Qudamah mufawwidhah begitu saja, atau dia yang menjadikan ini sebagai landasan akidah sehingga dia menjadi al-mufawwidhah. Nah, jelas. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan, ucapan beliau di atas mengesankan bahwa ada ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat yang konteksnya mutasyabih. Sehingga kata beliau, kalau ada yang mutasyabih, maka kewajiban kita mengimani lafadznya dan tidak membicarakan makna. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri ketika mensyarah hal itu, ucapan beliau di atas juga memberikan penjelasan yang mengesankan demikian, bahwa ayat-ayat sifat ada yang mutasyabih dan ada yang muhkam. Ini ditolak oleh sebagian para ulama. Ya, ditolak oleh sebagian ulama karena secara faktanya tidak ada ayat-ayat atau hadis, tidak ada ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah dan bunyinya mutasyabih. Tidak ada. Makanya kata Syekhuna Yasin Al-Adini rahimahullah, lakin as-su'al 'ala Syekh wa 'ala Ibnu Qudamah ma huwa al-mithal. Menjadi sebuah pertanyaan kepada Syekh Utsaimin dan Al-Imam Ibnu Qudamah, apa contohnya ayat dan hadis
yang membahas tentang sifat Allah dan belum jelas maknanya, masih samar-samar maknanya, sehingga kewajiban kita hanya mengimani lafadznya dan tidak membahas tentang maknanya. Coba sebutkan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jelas muhkam. Ya, istawa ya dalam bahasa Arab kalau mutaaddi dengan ala tidak diketahui kecuali mana al-ulu, ketinggian. Ya, ya muhkam, tidak mutasyabih. Ya. Namun iyat yang haqiqiyah bagi Allah sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Adapun dalam ayat Allah Jalla wa Ala, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ini berkaitan dengan ahkam atau tentang hakikat sifat Allah Jalla wa Ala atau huruf al-muqatta'ah yang ada di awal sebagian surat Alif Lam Mim Ha Mim Shad dan sebagainya. Apa makna? Kita serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Naam. Maka Allah Jalla wa Ala menjadikan sifat mencari mentakwil, ya, mencari-cari takwil, menyengajai takwil sebagai tanda penyimpangan, dan Allah menjadikan hal itu sebagai tanda seseorang ingin menimbulkan fitnah, ya, sebagai sifat yang tercela. Semahajabum amma ammalu, kemudian Allah menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan, menimbulkan fitnah. Wa qata'a am'a'ahum amma qasaduh, dan Allah memutuskan tujuan mereka dengan firman-Nya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tiada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maksudnya huruf al-muqatta'ah. Kalau waqaf ya di illallah atau hakikat sifat Allah Jalla wa Ala. Kalau waqaf ya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilm, ini ayat al-ahkam yang tersamarkan bagi sebagian orang atau para penuntut ilmu agama, tetapi tidak samar bagi ulama yang lainnya. Nah, kesimpulannya wallahu taala a'lam bishawab, bahwa kewajiban bahwa setiap ayat dan hadis yang sahih, setiap ayat dan hadis sahih yang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang dzatiyah atau sifat-sifat Allah yang fi'liyah, kewajiban kita mengimaninya, menerimanya sebagai sifat Allah yang hakiki, tidak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditakwil, ya, dan tidak boleh ditakwil. Kemudian kesimpulan yang kedua, tidak ada ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan konteksnya mutasyabih. Namun secara kaidah umum benar, ayat-ayat yang mutasyabihat dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Tetapi dalam bab asma' wa sifat tidak ada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya muhkamat, karena ini masalah akidah, masalah yang sangat fundamental dalam agama ini. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan Syekhul Islam menjelaskan jami'us sifat, ya, dan dari seluruh ulama-ulama dahulu, ya, lam ya'ti bihadha taqsim, kata Syekh Yasin Al-Adin, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan yang lain-lainnya, dan ulama-ulama salaf sebelumnya, tidak ada satupun di antara mereka yang membagikan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat menjadi dua, muhkam dan mutasyabihat. Nah, dan inilah ini memang manusia, ada yang sempurna, ada yang terkadang keliru, ya, dalam penyebutan sesuatu. Dan seandainya ada, kata Syekh, seandainya ada ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan konteksnya muhkam, fala budda min misali, ya, harus datangkan contohnya. Coba sebutkan apa contohnya yang mutasyabihat, sehingga kewajiban kita hanya mengimani lafadznya dan tidak membicarakan maknanya, tidak diketahui makna sifat tersebut dan tidak didapatkan. Nah, wallahu a'lam bishawab, karena pada maghrib ada kajian, ya, dan ana harus balik ke penginapan sebentar. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.